Assalamualaikum semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, saya mau bahas mengenai politik Indonesia ya. Saya sudah berkali-kali bilang, Gibran ini pemimpin masa depan ya. Jadi sebelum dia ngetop jadi wapres ya, awal-awal sebelum jadi wali kota ya, saya sudah bilang ini calon pemimpin ya. Waktu itu masih belum ada apa, masih jualan martabak ya. Saya sudah bilang calon pemimpin karena saya sering melihat dari gestur seseorang ya teman-teman. Cara bicaranya, cara geraknya, terus cara bekerjanya. Ternyata nggak lama kemudian jadi wali kota dan sekarang sudah jadi wakil presiden. Nah, di tengah jalan, teman-teman ya, di tengah jalan ini ada yang agak offset ya. Jadi ada seorang menteri, ya, menteri perumahan. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, saya berikan gambaran nih ya, teman-teman nih. Ini dihujat banyak netizen ya, nih. Banyak netizen yang membahas mengenai Marwara Sirait tidak pasang fotonya Gibran nih, di saat acara tertentu ya. Banyak sekali artikel-artikel yang menghujat, memojokkan Marwara ya. Marwara Sirait ini politisi muda juga teman-teman ya, dari PDI Perjuangan, terus dia ya di endorse oleh Jokowi saat itu waktu masih menjadi presiden, suruh bikin ini, bikin itu, piala presiden dan macam-macam. Akhirnya Marwara pindah dari PDI Perjuangan ke Gerindra ya. Nah, di Gerindra ini karena mungkin memang dari dulu dia tuh di PDI kurang maksimal, akhirnya di Gerindra begitu menang Prabowo Gibran dijadikanlah menteri ya, menteri perumahan. Masalahnya ya teman-teman, kalau menurut saya ya, ini Marwara Sirait ini agak offset teman-teman. Kalau saya lihat gerakannya awal-awalnya bagus ya, gerak cepat, mengundang para konglomerat di negeri ini untuk membantu membangun rumah ya. Ya semua itu kan ada hitung-hitungannya ya, membangun rumah nggak mungkin nggak hitung-hitungan untung itu nggak mungkin teman-teman ya. Namanya pebisnis itu semua ada hitung-hitungannya, mana yang harus ditekan, mana yang dinaikkan, mana yang harus di balancing. Pebisnis itu semua begitu ya. Awalnya saya suka ya cara gerakan-gerakan dia menggunakan orang-orang salah beberapa konglomerat di negeri ini ya. Jadi saya tahu teman-teman cara permainan konglomerat di negeri ini ya. Bayangin aja, ya, kalau saya ceritain sebenarnya teman-teman nggak percaya. Saya itu main saham ya, pemain saham itu 22 tahun ya teman-teman. Bayangin aja, lama banget ya, 22 tahun. Itu baru di sahamnya ya, belum di obligasi, di derivatif, macam-macam. Saya bukan hanya praktisi, saya meneliti juga ya cara kerja para emiten itu seperti apa. Ini kan Kongo ini kan punya perusahaan terbuka semua kebanyakan ya. Saya juga pemain sahamnya mereka dulu ya. Ada Adaro itu punya kakak Erick Thohir, ada Agung Sedayu, itu banyak sekali proyek-proyek propertinya, ada go publik juga, ada yang go publik ya, ada Lipo, ada Sinarmas Group ya. Jadi saya tahu banyak ya tentang Sinarmas Group teman-teman ya. Jadi gurita bisnisnya seperti apa. Terus dirangkul lah sama ARA ya, suruh bantu bangun rumah gitu. Oke, itu bagus ya, kalau menurut saya bagus. Jadi konglomerat itu ikut membangun rumah untuk negeri ya, sebanyak target 3 juta rumah. Itu senang-senang aja saya. Begitu Marwara nggak masang fotonya wakil presiden, nah ini dia lupa bahwa Prabowo jadi presiden itu salah satunya karena ada Gibran di dalam. Itu Marwara lupa di situ. Jadi Prabowo dan Gibran itu satu paket, ya. Masa dengan dalih fokus satu komando ya dari presiden,
fokus satu komando ya satu pasangan duit tunggal, yaitu Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Ya itu kan agak offsetnya di situ ya Marwara Sirait ini. Nah akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini banyak sekali yang di media sosial teman bisa lihat lah ya foto-foto Marwara Sirait menjadi meme-meme banyak sekali netizen ya. Bahkan anggota DPR Irma Suryani ini di podcastnya Bang Zulpan, dia sangat menyayangkan ya apa yang dilakukan oleh ARA ya. Nah di sini offset kalau menurut saya ya. Jadi agak offset ya. Jadi dia nggak sadar bahwa dia bisa jadi menteri kan ya karena presidennya Prabowo Gibran. Itu loh, Prabowo Gibran presiden dan wakil presiden gitu ya. Ini kita pakai bahasa rakyat aja loh ya, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang canggih-canggih ya. Nah akhirnya pendukung-pendukung Pak Jokowi, pendukung Gibran akhirnya marahlah dituangkan di media sosial. Ya. Lihat aja waktu Gibran ketemu Marwara di acara apa itu ya, itu mukanya kan berbeda sekali, itu muka ARA itu di situ ya, kelihatan sekali ya. Kasihan saya suka kasihan tuh sebenarnya ngelihat orang-orang yang over apa namanya offset gitulah ya, bisa dikatakan offset ya, karena udah jelas presiden dan wakil presiden gitu ya. Jadi pasang ya dua-duanya ya foto ya, pasang dua-duanya, jangan anggap remeh Gibran. Gibran ini udah jadi wali kota terbaik. Gibran udah jadi wali kota terbaik, jangan salah. Masih muda jadi wali kota terbaik dan sekarang sudah jadi wakil presiden loh. Orang nomor 2 di negeri ini loh. Ya, gimana pun ya harus dihormati. Bahkan ya kalau orang yang sadar, Gibran itu memiliki sesuatu yang orang lain nggak punya. Memiliki karakter yang saya sudah bilang seperti ranting yang rantingnya itu nggak mudah putus, nggak mudah patah. Nah, sekarang dia sedang membuat ranting itu semakin kuat, semakin lentur supaya nggak patah. Ya, supaya nggak patah. Cara kerjanya pun cepat, ya lebih cepat lagi dari bapaknya nih nanti. Ya, jam segini udah di mana di Sulawesi, jam segini di mana, jam segini di mana. Gibran itu energinya masih full, masih 40 tahun kurang dikit, ya kan? Bayangin aja. Jadi kalau menurut saya ya ini ARA ini menteri, salah satu menteri Pak Prabowo ini harus diperbaiki ya, cara komunikasinya juga diperbaiki, sikapnya juga diperbaiki, bahwa Gibran adalah wakil presiden, sama dihormatinya seperti presiden. Kalau ada apa-apa Gibran itu yang nangani. Bahkan sekarang Presiden Prabowo ada di luar negeri, Gibran satset aja, satset Gibran. Orang pada nggak inget ya, Gibran ini di belakangnya ada Jokowi. Apa yang dilakukan Gibran? Ya itu dipantau juga oleh Jokowi. Bener nggak nih anak saya? Bener nggak? Kan gitu. Jangan dipandang Gibran hanya Gibran saja. Gibran itu punya advisor yang keren-keren di belakangnya. Ya pasti ada advisornya keren-keren atau penasihat-penasihat yang keren-keren. Nah disitulah Marwara di apa di caci maki lah oleh netizen banyak sekali. Teman-teman lihat sendiri banyak videonya ya. Jadi offset ya, netizen marah, penggemar Gibran atau pendukung Gibran, pendukung Jokowi marah ya. Itu teman-teman ya. Saya nggak mau menjelaskan secara detail ya urusan-urusan politik seperti ini ya. Saya bisa aja kupas secara detail kenapa begini, harusnya begini ya. Males saya teman-teman ya. Dan juga manfaatnya apa ya. Menyerang-nyerang tuh nggak ada manfaatnya. Saya cuma ingin meletakkan pada relnya ya. Seorang menteri itu ya harus menghormati presiden dan wakil presiden. Jangan merasa hebat dari presiden dan wakil presiden. Pembantunya loh, itu kan Marwara kan pembantunya presiden dan wakil presiden ya.
Jadi jangan sampai offset lagi ya teman-teman. Jangan sampai ada menteri yang offset merasa lebih tahu. Ya jangan. Jadi harus tahu bahwa posisi hari ini presidennya Prabowo, wakilnya adalah Gibran. Ya harus tahu. Jangan menganggap Gibran nggak tahu. Gibran tahu teman-teman. Dia diam-diam tahu. Gibran adalah tipe anak yang nggak mau pamer, tipe anak yang nggak mau ngomong-ngomong gitu ya. Dia tipenya tipe pekerja, makanya setiap rapat dia kan selalu to the point kan, nggak banyak ngomong. Jadi rapat kerja apa poinnya udah selesaikan, selesai, nggak banyak basa-basi ngalor ngidul yang akhirnya nanti nggak bisa ditepati. Jadi Gibran itu menunjukkan jati dirinya dengan hasil kerja, dengan kerja, 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 dan kerja, dengan hasil nyata. Bukan omong-omong aja. Orang omong-omong pasti ada yang nggak diselesaikan. Pasti ada yang nggak dikerjakan. Kalau ngomong kan gampang, yang kerja itu yang sulit. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi Marwah Sirait ini kalau menurut saya offset ya. Terima kasih teman-teman. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.